Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Royal Tama Mulia Kontraktor Indo Tbk atau kode emitennya RMKO. Kita lihat untuk profil dari perusahaan ini. Jadi perseroan didirikan tahun 2017 dengan nama PT Rantai Mulia Kontraktor Indo sebagai perusahaan dalam rangka PMDN, penanaman modal dalam negeri. Perseroan pada tahun 2022 ini melakukan perubahan nama dari sebelumnya PT Rantai Mulia Kontraktor Indo menjadi PT Royal Tama Mulia Kontraktor Indo. Perseroan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penunjang pertambangan dan jasa penyewaan alat-alat berat. Perseroan memiliki kompetensi yang luas dalam bisnis batubara terintegrasi. Beberapa keahlian yang dimiliki perseroan antara lain di bidang persiapan infrastruktur pertambangan, penambangan batubara, persiapan dan pembangunan jalan pengangkutan, jasa pengangkutan batubara, serta persiapan infrastruktur emplasement sampai pemuatan batubara di emplasement dan penyewaan alat-alat berat. Nah, kemudian ini bisa dilihat kegiatan bisnis dari emiten RMKO. Kemudian untuk struktur IPO-nya, jumlah saham yang ditawarkan ini sebanyak 250 juta lembar, atau persentase IPO-nya 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya yaitu Rp100 per lembar dengan harga pelaksanaan di kisaran Rp350 hingga Rp450 per lembar, sehingga nilai IPO yang akan didapat oleh emiten ini maksimal sebanyak Rp112 miliar 500 juta rupiah. Adapun penjamin emisi kali ini yaitu PT Victoria Sekuritas Indonesia. Nah, kemudian untuk jadwal IPO, masa penawaran awalnya itu di tanggal 10 hingga 13 Juli, tanggal efektif 21 Juli, masa penawaran umumnya 24 hingga 28 Juli, tanggal pencatahan 28 Juli, kemudian tanggal distribusi sahamnya itu 31 Juli, sementara tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu pada tanggal 1 Agustus 2023. Nah, kemudian dana dari hasil IPO ini akan digunakan seluruh dana atau 100% oleh perseroan sebagai modal kerja dalam mendukung kegiatan usaha berupa pembelian bahan bakar untuk kegiatan operasi alat-alat berat, pelumas, pembelian suku cadang alat-alat berat, kemudian juga pemeliharaan alat berat, kendaraan, dan mesin yang dimiliki oleh perseroan. Nah, kemudian untuk keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perseroan ini, antara lain perseroan memiliki tim yang kompeten, kemudian perseroan juga berafiliasi dengan swasta tunggal yang memiliki kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia di Sumatera Selatan. Perseroan berafiliasi dengan swasta tunggal yang memiliki train loading system di Sumatera Selatan. Kemudian juga perseroan berafiliasi dengan swasta yang memiliki private hauling road sepanjang 39 km di Sumatera Selatan, memiliki alat berat yang cukup dengan kondisi yang prima, unit bisnis terintegrasi, serta memiliki perizinan jasa pertambangan. Nah, kemudian faktor-faktor risiko yang patut dicermati. Pertama, ini ada risiko utama, yaitu risiko ketergantungan terhadap beberapa pelanggan. Kemudian untuk risiko usahanya antara lain fluktuasi harga batubara, cuaca, bencana alam dan kecelakaan, peningkatan biaya operasional, dan lain sebagainya. Untuk risiko umumnya antara lain perekonomian global, nilai tukar mata uang asing, kebijakan dan peraturan pemerintah. Sementara investor juga patut untuk memperhatikan risiko bagi investor, antara lain fluktuasi harga saham perseroan, likuiditas saham perseroan, dan juga pembagian dividen. Kemudian untuk key financial highlights dari neraca keuangan sendiri, kalau kita lihat untuk rasio-rasionya per 31 Januari 2023, current rasio tercatat 1,10 kali. Debt to equity rasionya tercatat 1 kali
debt to asset ratio sebanyak 0,50 kali. Sementara untuk rasio ICR ini dicatatkan sebesar 664,63%. Nah, untuk financial highlights yang kedua ada laporan laba rugi. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi dari rasio-rasionya per 31 Januari 2023, gross profit margin atau GPM ini sebesar 19,14%, net profit marginnya 8,76%, return on assets atau ROA ini sebesar 0,77%, return on equity atau ROE-nya sebesar 1,55%, revenue tumbuh sebanyak 289,14%, kemudian net profit-nya juga mengalami pertumbuhan yang signifikan sebanyak 638,95%. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.